mengeluh tentang rezeki, tapi sering menunda menghadapmu. Aku bertanya kenapa hidupku berat, padahal sholatku sering terlambat. Maka datanglah generasi setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Aku membaca ayat itu dan menemukan wajahku di dalamnya. Azan memanggil, aku menunda. Aku kejar dunia, aku lupa Tuhan. Ku pikir rezeki datang dari kerja, padahal ia datang dari sujud yang jujur. Rasulullah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Jika sholat saja aku hianati, bagaimana aku menuntut janji rezeki? Sholat ditinggalkan, berkah dihapus. Rezeki ada tapi tak pernah cukup. Bukan soal sedikit atau banyak, tapi hidup tanpa ketenangan. Ya Allah, kami kembali ke sajadah sebelum kau benar-benar mencabut berkah. Jika sholat saja aku hianati, bagaimana aku menuntut janji rezeki? sholat ditinggalkan, berkah dihapus. Rezeki ada tapi tak pernah cukup. Bukan soal sedikit atau banyak, tapi hidup tanpa ketenangan. Sholat ditinggalkan, berkah dihapus. Rezeki ada tapi tak pernah cukup. Bukan soal sedikit atau banyak, tapi hidup tanpa ketenangan. Ya Allah, kami kembali ke sajadah sebelum kau benar-benar mencabut berkah. Aku mengangkat tangan meminta rezeki, namun dosaku lebih dulu terangkat ke langit. Aku menangis karena hidup sempit, padahal aku sendiri yang menyempitkan jalanmu. Dan musibah apapun
yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Aku membaca ayat itu, tapi enggan mengaitkannya dengan diriku. seakan dosa hanyalah cerita orang lain, bukan aku yang terus mengulang kesalahan. Aku ingin hidupku lapang, tapi maksiatku tak pernah berkurang. Aku ingin doaku cepat sampai, tapi dosaku terus menumpuk setiap hari. Rasulullah bersabda dengan tegas, sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Kini aku mengerti mengapa aku bekerja keras, tapi hasilnya terasa kosong, karena dosaku lebih rajin daripada taubatku. Bukan Allah yang menutup pintu rezeki, akulah yang menguncinya sendiri. Dosa kecil yang terus diulang menjadi tembok besar penghalang kehidupan. Ya Allah, kami berhenti menyalahkan dunia saat kami sadar dosalah penyebabnya. Aku takut hartaku berkurang, maka aku menahan milik orang lain. Aku lupa harta yang tak dibersihkan akan mengotori seluruh hidup, dan pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Aku hitung hartaku setiap hari, tapi lupa menghitung hak fakir miskin. Aku ingin hidupku lapang, namun tanganku terlalu genggam. Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yang berkurang bukan harta, tapi keberkahan hidupku.
rezeki mengalir tanpa diduga. Ya Allah, lunakkan tangan kami agar kau lunakkan hidup kami. Aku berkata, Allah tak adil, karena doaku belum dijawab. Padahal mungkin aku yang berhenti berharap terlalu cepat. Aku lelah meminta karena hasil tak kunjung nyata. Aku lupa Allah memberi di waktu terbaik, bukan di waktu tercepat. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Putus asa mematikan doa, curiga menghapus pahala, rezeki bukan ditolak Allah, tapi iman kita yang menyerah. Ya Allah, ajari kami menunggu dengan iman, bukan memar. Aku lelah meminta karena hasil tak kunjung nyata. Aku lupa Allah memberi di waktu terbaik, bukan di waktu tercepat. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Putus asa mematikan doa, curiga menghapus pahala, rezeki bukan ditolak Allah, Tapi iman kita yang menyerah. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. putus asa mematikan doa, curiga menghapus pahala, rezeki bukan ditolak Allah, Tapi iman kita yang menyerah.
Ya Allah, ajari kami menunggu dengan iman, bukan amarah. Aku melihat rezeki orang lain, lalu hatiku terbakar. Aku lupa menghitung nikmatku, dan rezekiku pun perlahan pergi. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kalian. Aku iri melihat hidup mereka, tanpa sadar aku kufur nikmat. Aku ingin rezekiku bertambah, tapi syukurku selalu terlambat. Rasulullah bersabda, hasad memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hati kotor menolak berkah, syukur hilang, rezeki pun resah. Bersihkan hati sebelum meminta, agar rezeki mau tinggal lama. Ya Allah, jika rezeki kami terlambat, jangan biarkan iman kami yang habis. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Semoga pada sehat selalu bos.